Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Pak Derinto. Pada video kali ini akan membahas soal dan penjelasannya berkaitan dengan soal P3K PGSD bagian 26. Kerjasama ASEAN yang menguntungkan bagi Indonesia pada bidang pendidikan dan tenaga kerjaan adalah A. Pusat Promosi ASEAN, B. ASEAN Council of Teaching Convention, C. Pengiriman duta konsulat, D. ASEAN Free Trade Area atau AFTA, dan SEATO. Jawaban yang betul adalah yang B, ASEAN Council of Teaching Convention. Jadi kata kuncinya ada di teaching, teachers. Berikut adalah penjelasannya. Kerjasama bidang pendidikan. Beasiswa pendidikan. Negara-negara ASEAN saling memberikan beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa di Asia Tenggara, atau pertukaran pelajar, biasanya disebut dengan ASEAN Council of Teachers Convention atau ACT. Ada Olimpiade Pendidikan, Organisasi Menteri Pendidikan Asia Tenggara. Sedangkan kerjasama ASEAN dalam bidang politik adalah Defense Minister Meeting atau pengiriman duta dari konsulat, perjanjian ekstradisi ASEAN, perjanjian kawasan bebas nuklir, perjanjian kawasan damai, bebas dan netral, ada Job Fund dan SEATO. Sedangkan kerjasama dalam bidang ekonomi, kerjasama di sektor industri melalui ASEAN Industrial Cooperation atau AICO, kerjasama bidang sektor cadangan pangan, kerjasama melalui kawasan perdagangan bebas ASEAN Free Trade Area atau AFTA, kerjasama dalam bidang ekonomi pariwisata dan dibentuknya pusat perekonomian ASEAN. Soal selanjutnya adalah toko Anita menjual beraneka macam. Semua buah dijual per kilogramnya. Harga apel adalah 36.000 per kilogram. Maka buah apel terbanyak yang dapat dibeli Sinta dengan membawa uang 440.000 adalah titik-titik kilogram. A. 13 kg, B. 12 kg, C. 15 kg, D. 11 kg, dan E. 10 kg. Cara menjawabnya adalah sebagai berikut. 36.000 X kecil dari 440.000. Maka X kecil dari 440.000 per 36.000. X sama dengan kecil dari 12.000, 12,222. Jadi maksimum apelnya adalah 12 kg. Jawaban yang tepat adalah yang B. Selanjutnya, rekan-rekan semua perhatikan, jika diputar 90 derajat terhadap garis AD searah jarum jam, berarti mutarnya ke atas. Jadi posisi A berada di E dan D di H. Maka gambar yang tepat adalah yang A. Jadi diputar 90 derajat. Posisi AD-nya berada di posisi EH. Jadi di sini A-nya, di sini D-nya. Maka yang tepat adalah yang A. Selanjutnya, perhatikan langkah-langkah penyelesaian berikut. 50 dibagi 5 dikurangi 3 dikali 6 sama dengan titik-titik. Menghasilkan 50 dibagi 5 sama dengan 10. 2. Menghitung 50 dibagi 2 sama dengan 25. 3. Mengalihkan 25 dikali 6 sama dengan 150. 4. Menghitung 3 kali 6 sama dengan 18. 5. Mengurangkan 10 dikurangi 3 sama dengan 7. 6. Menghitung 7 kali 6 sama dengan 42. Menghitung 10 dikurangi 18 sama dengan negatif 8. Menghitung 5 dikurangi 3 sama dengan 2. 9. Menghitung 18 dikurangi 10 sama dengan 8. Urutan penyelesaian yang tepat adalah A. 156, B. 823, C. 159,
D149 dan E417. Jawabannya adalah E. Bagaimana prosedurnya, pengoperasiannya? Anda adalah harus mendahulukan perkalian dan pembagian dalam hal ini. Menghitung 50 dibagi 5 sama dengan 10 atau menghitung 3 dikali 6 sama dengan 18. Boleh didahulukan. Selanjutnya, mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan. 10 dikurangi 18 sama dengan negatif 8. Ari membeli 2 buah buku dan 1 buah pensil seharga 15.000. Ia juga membeli 2 pulpen dan 3 buku gambar seharga 9.000. Persamaan atau persamaan yang mungkin yaitu A. 2A ditambah B sama dengan besar dari 4C ditambah 6D. B. 4A ditambah 2B kecil dari 6C ditambah 7D. C. 4C ditambah 6D besar dari A ditambah B. D. 4A ditambah B sama dengan 8C ditambah 12D. E. A ditambah B sama dengan 2C ditambah 4D. Jawaban yang tepat adalah 4C ditambah 6D besar dari A ditambah B. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Misalkan 2A ditambah B sama dengan 15.000. Maka 4A ditambah 2B sama dengan 30.000. Ini sama-sama dikalikan 2. 2C ditambah 3D sama dengan 9.000. Maka kita dikalikan 2 juga. 2C dikalikan 2 menjadi 4C. 3D dikalikan 2 sama dengan 6D sama dengan 18.000. Maka 6C ditambah 9D sama dengan 27.000. 8C ditambah 12D sama dengan 36.000. 2A ditambah B besar dari 4C ditambah 6D sama dengan 15.000 itu kecil daripada 18.000. B. 4A ditambah 2B sama dengan kecil dari 6C ditambah 7D. 30.000 itu lebih besar daripada 27.000. C. 4C ditambah 6D sama dengan besar dari A ditambah B sama dengan 18.000 itu besar daripada 15.000. D. 4A ditambah 4B sama dengan 8C ditambah 12D sama dengan 30.000 kecil daripada 36.000. A ditambah B sama dengan 2C ditambah 4D sama dengan 15.000 itu besar daripada 9.000. Selanjutnya di sini ada kegiatan, sebuah kegiatan yaitu pendaftaran pemilih, menghitung suara, penetapan dan pengumuman hasil pemilu, kampanye dan pemungutan suara. Urutan pelaksanaan pemilu yang benar adalah A 31452, B 52314, C 14523, D 14523, E-nya 13452. Yang betul adalah di sini jawabannya D ya, atau C karena di sini pilihannya sama. Urutan langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pendaftaran pemilih, yang kedua kampanye, pemungutan suara, perhitungan suara dan penetapan serta pengumuman hasil pemilu. Kartika meskipun memiliki pembantu rumah tangga, namun orang tuanya tetap memberikan tugas untuk membereskan kamarnya sendiri. Hal tersebut adalah hak anak di rumah, B. kewajiban anak di rumah, C. hak orang tua di rumah, D. kewajiban orang tua di rumah, E. kewajiban pembantu di rumah. Jawaban yang tepat adalah kewajiban anak di rumah. Dia artinya tetap menyelesaikan pekerjaannya sendiri, yaitu merapikan tempat tidur atau kamarnya sendiri. Hak dan kewajiban anak di rumah dan di sekolah. Hak anak di rumah adalah mendapatkan makanan minuman, mendapatkan perlindungan dan keamanan, mendapatkan kesejahteraan hidup. 4. Mendapatkan bimbingan saat belajar. Kewajiban anak di rumah adalah menjaga kebersihan rumah, patuh terhadap orang tua, menghormati dan menghargai, menyayangi anggota keluarga, serta mengerjakan PR. Bagaimana dengan kewajiban anak di sekolah? Itu anak harus
mentaati dan melaksanakan tata tertib sekolah, belajar dengan baik, menghormati orang-orang ada di sekolah dan warga sekolah. Sedangkan hak anak di sekolah adalah mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru yang kompeten, bertanya kepada guru jika ada materi yang tidak mengerti, 3. Menggunakan fasilitas sekolah, 4. Mendapatkan perlindungan keamanan dari pihak sekolah. Selanjutnya, Presiden yang jabatannya sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7 adalah A. Joko Widodo, B. Abdul Rahman Wahid, C. Megawati Soekarno Putri, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Soeharto. Jawaban yang tepat adalah yang D. Kenapa yang D? Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya 1 kali masa jabatannya, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Kebudayaan Indonesia yang diakui UNESCO tahun 2020 adalah A. Pencaksilat, B. Pantun, C. Tari Saman, D. Keris, dan E. Wayang Kulit. Jawaban yang tepat adalah pantun. Berikut ini adalah beberapa kegiatan. Yang pertama adalah cuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker bedah dengan sisi yang berwarna di sisi luarnya. Bagian sisi masker terdapat kawat berada di sebelah atas. Posisi masker menutupi seluruh bagian hidung, tarik bagian bawah hingga menutupi dagu. Tekuk kawat di bagian atas masker sehingga mengikuti lekuk tulang hidung. Lepaskan dengan cara menarik tali belakang masker, hindari menyentuh bagian luar masker. Ganti masker setiap terkontaminasi atau terasa lembab. 5. Segera buang masker ke tempat sampah yang tertutup. Setelah masker dilepas, jangan gunakan masker kembali. Cuci tangan menggunakan sabun dan hand towel setelah melepas masker. Urutan langkah memakai masker adalah A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, B. 2, 1, 3, 4, 5, 6, C. 1, 2, 3, 4, 6, 5, D. 1, 2, 3, 5, 4, 6, dan E. 1, 2, 4, 5, 6, 3. Jawaban yang tepat adalah yang A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengatasi berita hoax? Yang pertama, cek keaslian foto. 2. Ikut serta grup-grup diskusi anti hoax. Cermati alamat situs, hati-hati dengan judul provokatif, dan fakta, periksa faktanya. Urutan langkah yang benar menghadapi berita hoax adalah dimulai dari judulnya dulu, ya, judulnya. Selanjutnya, cermati alamat situsnya. Yang ketiga, periksa faktanya. 4. Cek keaslian fotonya. Dan yang terakhir adalah ikut serta dalam grup diskusi anti hoax. Maka jawaban yang tepat adalah yang B. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 berisi tentang penggunaan bahasa daerah, B. Penggunaan bahasa Indonesia, C. Peraturan tentang UMKM, D. Penanganan COVID-19, dan penanganan berita hoax. Jawaban yang tepat adalah Peraturan Presiden tentang penggunaan bahasa Indonesia. Misalnya pada Pasal 5 Perpres 63 Tahun 2019 ini yang berbunyi, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri. Sedangkan Pasal 6 mengatur siapa saja yang diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato resmi ini, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, sampai Wali Kota dan pejabat negara lainnya. Sedangkan ketentuan pidato resmi yang dimaksud adalah apabila pidato ini adalah pidato pada kegiatan yang diadakan oleh PBB, organisasi internasional, dan negara lain. Aturan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Selanjutnya adalah dampak negatif dari pembelajaran daring adalah sebagai berikut. A. Anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga. B. Keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. C. Anak berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. D. Anak mengeksplorasi teknologi, dan E. Anak kurang bersosialisasi. Jawaban yang tepat adalah jawab D. Anak mengeksplorasi teknologi. Dampak negatif pembelajaran daring.
adalah ancaman putus sekolah, penurunan capaian hasil belajar. Tanpa sekolah, anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga yang tidak terdeteksi guru. 4. Keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring. 5. Anak berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss. Berarti yang tidak termasuk adalah anak mengeksplorasi teknologi. Karena di sini ini termasuk dampak positif. Yang selanjutnya, dampak positifnya adalah sebagai berikut. Anak memiliki banyak waktu di rumah bersama keluarga. 2. Metode belajar yang variatif ketimbang anaknya hanya berada di dalam kelas. Ini karena lebih fleksibel belajar dari rumah. Anak peka dan beradaptasi dengan perubahan. Mau tidak mau, anak pasti harus mengeksplorasi teknologi. Sebagai anak merasa nyaman dari rumah, belajar dari rumah karena tak ada yang merusak atau mengganggunya. Berikut yang bukan merupakan cara yang dapat dilakukan guru untuk memotivasi peserta didik agar semangat belajar. Berarti pertanyaannya adalah yang bukan merupakan, ya, cara guru dalam melakukan motivasi peserta didik agar semangat belajar. A. Menciptakan suasana kelas yang kondusif. B. Menciptakan metode belajar yang variatif. C. Menetapkan aturan tegas dalam pembelajaran. D. Meningkatkan antusias peserta didik dalam mengajar. E. Memberikan reward. Pelajaran caranya yang bukan termasuk motivasi adalah memberikan aturan tegas dalam pembelajaran. Selanjutnya, pada gambar ini anak sobat semua akan melihat gambar saluran pencernaan pada manusia. Pencerna lemak ya dilakukan oleh organ pada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Jawaban yang tepat adalah yang D, itu nomor 4. Dari sini ya. Organ pencernaan yang mencerna lemak adalah usus kecil atau duodenum atau usus halus dan pankreas. Di bagian atas usus kecil, lebih tepatnya duodenum, proses emulsifikasi lemak secara mekanik berlanjut dengan bantuan asam empedu yang dihasilkan oleh kantong empedu. Asam empedu adalah zat yang mampu mengemulsi lemak dan merubah ukurannya menjadi beratus-ratus kali lipat lebih kecil dari ukuran normalnya. Di saat yang bersamaan, pankreas dan organ kecil yang terletak di bawah perut menghasilkan enzim lipase dan mengemulsi lemak secara hidrolisis menjadi gliserol dan asam lemak. Kedua senyawa tersebut akan terdeteksi dengan garam empedu dan menghasilkan molekul-molekul yang lebih kecil disebut misel. Selanjutnya adalah alat musik tradisional Indonesia yang dipetik adalah angklung dan kecapi. Angklung itu digoyang, sasando dan tifa. Sasando dan kecapi, kolintang dan tifa, gamelan dan kecapi. Jawaban yang tepat adalah yang C, sasando dan kecapi. Karena kata kuncinya adalah alat yang dipetik itu biasanya menggunakan gawai atau senar. Menurut penuturan masyarakat adat, sasando telah digunakan di Rote, Nusa Tenggara Timur sejak abad ke-7. Sasando merupakan salah satu alat musik tradisional khas Indonesia yang berupa dawai dan dimainkan dengan cara dipetik. Dawai ini adalah bersenar. Sedangkan gamelan merupakan gabungan dari beberapa alat musik tradisional khas Indonesia yang dimainkan secara bersamaan. Gamelan merupakan alat musik tradisional Indonesia yang terdiri dari gong, kenong, gambang, saron, celempong, dan alat musik pendamping lainnya. Gamelan sendiri populer di Pulau Jawa dan Bali. Ada gamelan Sunda, gamelan Jawa, dan gamelan Bali. Cara memainkannya dengan dipukul diakui UNESCO pada tahun sejak 2014. Tifa berasal dari Indonesia bagian timur, tepatnya daerah Papua dan Maluku. Tifa merupakan alat musik tradisional khas Indonesia yang bentuknya seperti tabung, dimainkan dengan cara dipukul. Sedangkan angklung adalah alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Ini namanya telah mendunia. Angklung terbuat dari bilah-bilah bambu yang disusun sedemikian rupa sehingga saat digetarkan atau digoyangkan menghasilkan bunyi yang khas. Sedangkan kolintang
Merupakan alat musik yang berasal dari Sulawesi Utara. Fungsi awal kolintang digunakan untuk mengiringi upacara ritual adat yang berhubungan dengan penghormatan roh leluhur. Kolintang terdiri dari beberapa potongan kayu ringan yang disusun di atas rak kayu. Alat musik tradisional ini dimainkan dengan cara dipukul dengan menggunakan pemukul kayu khusus. Lagu daerah yang berisikan melestarikan budaya adalah Bungong Jempa, B. Jali-Jali, Yamko Rambe Yamko, D. Badindin, dan E. Soleram. Jawaban yang tepat adalah Badindin. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Bungong Jempa adalah lagu daerah yang berasal dari Aceh. Bungong Jempa dalam bahasa Aceh berarti bunga cempaka. Lagu ini memiliki arti penting dalam budaya suku Aceh yang menggambarkan semangat dan keindahan tanah Aceh yang menjadi simbol bunga khas di Kesultanan Aceh. Sedangkan lagu Jali-Jali seperti kebanyakan lagu yang berasal dari Betawi, lirik lagu Jali-Jali merupakan jalinan pantun yang dipadukan nada dan musik riang yang berfungsi untuk menghibur hati yang sedang berduka atau sedih. Sedangkan untuk lagu Yamko Rambe Yamko merupakan lagu yang bertemakan peperangan. Lagu ini menceritakan tentang pertikaian yang terjadi di dalam negeri. Pelantun lagu ini ingin menjadikan pahlawan yang rela berkorban sampai mati untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah. Lagu Badindin berasal dari Sumatera Barat. Lagu daerah yang diciptakan oleh Tiar Ramon ini cukup populer. Lagu ini sering didengarkan sebagai lagu yang mengiringi tarian indang dari Sumatera Barat. Makna dalam liriknya sangat dalam, yakni menjaga kebudayaan Minang. Sedangkan lagu Soleram berasal dari Riau. Lagu daerah ini cukup populer hingga saat ini. Lagu ciptaan Muhammad Arif ini bercerita tentang cinta dan persahabatan. Arti lainnya juga merupakan pesan orang tua kepada sang anak untuk menjaga tali silaturahmi dengan siapapun. Sedangkan lagu Tokecang berasal dari Jawa Barat. Lagu daerah ini berasal dari Jawa Barat yang diciptakan oleh Raden Cokro Haryo Subroto, menceritakan tentang orang yang serakah dan tidak mau berbagi dengan orang yang lain. Perhatikan gambar pendengaran ya, atau telinga, daun telinga. Organ pendengaran yang mengatur tekanan udara pada bagian luar dan bagian dalam adalah nomor A9, B4, 5, C, D7, dan E8. Jawaban yang tepat adalah yang E, gambar telinga. Jadi penjelasannya adalah sebagai berikut. Nomor 1, itu daun telinga. Fungsi daun telinga adalah mengumpulkan suara, memperkuatnya, dan mengarahkan suara atau bunyi tersebut ke saluran telinga. Yang nomor 2, ini lubang telinga, tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Nomor 3 yang ini. Nah, ini termasuk tulang pendengaran, martil, landas, dan tulang sangurdi. Fungsinya adalah memperkuat dan menghantar getaran dari saluran telinga ke lebih dalam. Sedangkan 4 adalah gendang telinga. Di sini ada gendang telinga. Gelombang suara yang diterima menyebabkan membran ini bergetar, dan getaran ini ditransmisikan ke tulang kecil atau ossicle di telinga tengah. Sedangkan nomor 5 adalah tulang pendengaran atau malleus, tulang martil. Tulang martil ini adalah menghantarkan getaran suara dari gendang telinga, eardrum, ke tulang landasan atau incus. Incus adalah tulang landasan, mentransmisikan getaran suara dari tulang martil ke tulang sangurdi. Stapes atau tulang sangurdi adalah fungsinya menerima getaran suara dari tulang landasan dan kemudian diantarkan ke membran di telinga melalui tiap oval. Sedangkan yang nomor 6 adalah syaraf. Yang ketujuh adalah koklea atau rumah siput, yaitu menghantarkan getaran menjadi impuls meneruskan ke otak. Kedelapan adalah saluran eustachius, yaitu menghubungkan rongga mulut dengan telinga bagian dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Sedangkan nomor 9 adalah namanya saluran telinga atau auditory canal. Fungsi saluran atau liang telinga ini adalah untuk menyalurkan suara dan bunyi atau bunyi ke telinga bagian tengah. Menyerupai huruf S, liang telinga sebagai resonator bunyi khususnya pada frekuensi
2 sampai dengan 6 kHz dan 2. Dan sebagai penyangga terhadap perubahan suhu kelembapan yang dapat mengubah kekenyalan kendang telinga. Selanjutnya adalah bagian telinga yang berfungsi mengatur kelembapan udara. Ini gambarnya masih sama. Berarti yaitu gambar nomor 9, yaitu adalah sebagai saluran telinga, yaitu sebagai auditory canal, ya, yang nomor 9. Perhatikan langkah-langkah berikut. Di sini adalah bagaimana urutan kita dapat mendengarkan sebuah suara. Langkah pertama, rumah siput menghantarkan getaran melalui cairan yang memenuhi rumah siput sehingga dapat ditangkap oleh sel-sel saraf rambut getar dalam rumah siput. 2. Otak menerjemahkan sinyal listrik sebagai sensasi bunyi. 3. Suara ditangkap dalam telinga dan diarahkan melalui saluran telinga. 4. Getaran suara ditangkap di gendang telinga dan diteruskan ke telinga tengah. 5. Sel-sel saraf rambut getar rumah siput menghantarkan sinyal listrik akibat getaran ke saraf pendengaran. 6. Saraf pendengaran menghantarkan sinyal listrik otak. 7. Getaran diteruskan ke tulang sangur di ke rumah siput atau koklea. Urutan langkah saat kita mendengarkan adalah yang tepat adalah yang A. 3. Suara ditangkap oleh daun telinga, dilanjutkan dengan getaran suara ditangkap gendang telinga dan diteruskan ke telinga tengah. Dilanjutkan dari telinga tengah tersebut, getaran diteruskan ke tulang sanggurdi atau ke rumah siput. Dilanjutkan dari rumah siput, dia akan menghantarkan getaran melalui cairan yang memenuhi rumah siput sehingga dapat ditangkap oleh sel-sel saraf rambut dalam rumah siput. Dilanjutkan dari rumah siput, maka otak akan menerjemahkan sinyal listrik sebagai sensasi bunyi. Dilanjutkan, sel-sel saraf rambut getar di rumah siput menghantarkan sinyal listrik akibat getaran ke saraf pendengaran. Selanjutnya saraf pendengaran menghantarkan sinyal listrik ke otak, dan yang terakhir adalah otak akan menerjemahkan. Itu tadi yang terakhir adalah yang keenamnya. Nah, ini ada seseorang mengadakan perjalanan dengan bus. Saat mau turun, dia seakan jatuh. Yang menyebabkan peristiwa tersebut adalah sebelum bus berhenti, kecepatan tetap dengan resultan gaya 0, sehingga badan seimbang. Ketika bus berhenti mendadak, gaya bekerja tidak seimbang lagi, sehingga tubuh kita bergerak terus mempertahankan keseimbangan. Dan sehingga tubuh kita akan terasa terdorong ke depan. B. Sebelum bus berhenti, kecepatan tetap dan resultan gaya 0 sehingga badan seimbang. Ketika bus berhenti mendadak, gaya yang bekerja tidak seimbang lagi. Tubuh kita akan bergerak terus mempertahankan keseimbangan sehingga tubuh kita akan terasa terdorong ke depan. C. Sebelum bus berhenti, percepatannya merupakan hasil gaya dan massa benda. Ketika bus berhenti mendadak, gaya bekerja tidak seimbang sehingga tubuh kita ingin bergerak terus mempertahankan keseimbangan sehingga tubuh kita akan terasa terdorong ke depan. D. Orang tersebut mengalami gaya aksi dan reaksi. Dengan gaya aksi sama dengan gaya reaksi. E. Gaya yang bekerja pada bus adalah hasil kali massa bus dengan percepatannya. Saat bus direm, maka orang tersebut memberikan gaya reaksi sama dengan gaya bus. Jawaban yang tepat adalah yang A. Hukum Newton 1 ini berkaitan dengan sifat kelambanan benda. Contohnya, penerapan hukum 1 Newton, yaitu pada saat kita sedang naik bus yang bergerak dengan kecepatan tetap atau konstan. Tubuh kita ada pada masa posisi yang duduk nyaman. Namun, ketika supir bus mengerem mendadak, maka otomatis tubuh kita pada saat itu akan terdorong ke depan. Hal ini terjadi karena pada awalnya bus bergerak dengan kecepatan konstan atau tetap, atau percepatannya 0, dan tubuh kita sudah nyaman dengan keadaan tersebut. Namun tiba-tiba bus mengerem memperlambat gerakannya secara mendadak sehingga tubuh kita tidak siap dan terdorong ke depan karena mau mempertahankan gerakannya ke depan.
Nah, sobat semua, berikut soal dan pembahasan yang saya berikan pada bagian 26 ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.